Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Mukarramun wa muhtaramun para asatidzah yang Allah muliakan, para orang tua, wali santri, banin dan banat, para wakif, para muslimin yang mungkin menyaksikan acara ini secara online. Tidak lupa kepada anak-anak sekalian, santriwan-santriwati, banin dan banat yang Allah muliakan, yang Abi cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam kajian rutin, yakni kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fi dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini menjadi wasilah bagi kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, berkah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Rasulullah SAW, para keluarganya, karib kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan juga pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silahkan di depan, tidak ada yang bersandar ya. Maju ke depan, yang belakang maju ke depan. Tidak ada yang ngantuk, apalagi tidur ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau di kitab aslinya di halaman 97, betul ya? 97? Poin ketiga ya. Ya. Baik, masih berkaitan dengan adab fil adabi ma'al kutub. Ya. Jadi adab terhadap kitab-kitab, tata krama dalam memuliakan, ya, memperlakukan kitab. Jadi inilah Islam, ya. Kita belum pernah mendapatkan pelajaran di sekolah umum berkaitan bagaimana memperlakukan atau adab memperlakukan buku pelajaran. Ada nggak? Nggak ada ya. Tetapi di dalam hazanah kitab-kitab para ulama yang berkaitan dengan adab seperti dalam kitab ini, nah ini diajarkan bagaimana memuliakan kitab, bagaimana menghormati kitab. Karena akhirnya menghormati kitab, memuliakan guru sama dengan memuliakan ilmu. Nah itu penting. Jadi ketika ilmu kita muliakan, kita junjung tinggi, insya Allah, ya, itu akan lebih menjadikan kita berkah dalam ilmu. Ya. Mudah dalam memahami, mudah dalam mengamalkan ilmu, insya Allah. Baik, as-salisu yang ketiga dari bab atau tata krama tentang memuliakan, memperlakukan kitab. As-salisu yang ketiga, idza jika nasakha, menyalin siapa? Muta'allim atau santri, ya, menyalin min kitabin, yaitu menyalin dari satu kitab, ya, au tala'ahu, atau ketika dia menelaah
mengkaji kitab tersebut, fala maka janganlah atau tidak boleh yadauhu meletakkan siapa si santri tadi meletakkan buku tadi, kitab tadi alal ardi di atas lantai, ya, mafrushan secara terbuka, ya. Jadi jangan sampai kemudian buku itu ditaruh di atas lantai. Nah, sebetulnya seperti yang dilakukan tuh ya, harusnya ada meja nih ya, ada meja paling tidak di pangkuan lah, di pangkuan, jangan sampai di lantai, ya. Jangan sampai letakkan di lantai, bayaj'aluhu, tetapi hendaklah menjadikan kitab tersebut baina kitabain, ditaruh misalnya di antara dua kitab, au syai'ain, atau di antara dua benda, ya, jangan sampai langsung menyentuh lantai gitu ya. Au qarasil kutub al-ma'rufah, atau di atas misalnya apa, meja belajar, ya. Karosi itu dari kursi, kitab ya, bukan kursi, sebenarnya ini meja belajar lah kira-kira, meja belajar, meja buku ya, al-ma'rufah yang biasa dikenal. Nah, mungkin mudahnya meja belajar tadi. Kaila agar tidak yasro'as cepatnya takti'u habkihi, supaya tidak cepat apa rusak jilidan kitabnya itu ya. Jadi jangan sampai tahu jilid, apalagi kemudian kalau kitab-kitab yang besar itu ya, yang biasanya dijahit atau apalagi cuma sekedar dilem. Nah itu kalau sering buka tutup, apalagi di lantai, itu biasanya cepat rusak. Nah kita itu harus menghormati, harus memuliakan, jangan sampai kitab ini cepat rusak. Ya. Waida, dan jika wadu'aha, meletakkan siapa santri ya, maksudnya ke kitab tadi. Jadi jika santri meletakkan kitab tersebut pimakanin, di satu tempat, masfufatan, secara bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Karena bukunya banyak, kitabnya banyak. Ya. Fatakun ala karosi, maka hendaklah diletakkan di atas tadi meja belajar. Au tahtaha, atau di bawah kitab tadi, khasbun, ada kayu lah, ada kayu, ada pokoknya ada alas, au nahwu atau yang lain. Jadi kalau kemudian kita menyimpan kitab bertumpuk-tumpuk gitu ya, satu tempat, maka paling tidak ditempatkan di atas meja belajar, atau pakai di bawahnya ada alas misalnya kayu gitu ya, atau yang lain. Wala yadauha, dan tidak boleh ya santri meletakkan kitab-kitab tadi al ardi, langsung di atas lantai, kaila tatanada, ya, supaya apa? Supaya si buku tadi tidak basah, karena mungkin lantainya lembab, ya. Autabla, atau cepat rusak. Ya, buku kalau misalnya cepat kena dingin, hawa dingin, apalagi lembab, biasanya cepat rusak. Ya, maka kita jangan sampai sembarangan ya menaruh kitab di lantai. Kemudian wa idza, dan jika wadaha, santri meletakkan kitab tadi ala khasbin, ya, di atas kayu gitu ya, au nahwi, atau sejenisnya, ja'ala fawqaha, maka hendaklah santri tadi menjadikan fawqaha, di atas kitab tadi, wa tahta, atau di bawah kitab tadi, ya, ma, sesuatu atau benda, yasunuha,
yang bisa menjaga kitab tersebut, ya, amma yusadimuha, dari benda yang bisa jatuh, ya, min haitin, dari dinding, au ghairihi, atau yang lain. Jadi jangan sampai misalnya ya pasnya mungkin masukkan ke dalam lemari. Ya, kalau kemudian di tempat terbuka diletakkan di atas meja atau di atas kayu misalnya, jangan sampai, ya, kita harus hindarkan ada benda-benda yang mungkin jatuh menimpa kitab tersebut, apalagi kotoran. Kotoran apa? Kotoran cicak misalnya, ya. Maka di sini harus apa istilahnya tadi, ya, betul-betul misalnya katakanlah ditutup di atasnya, ya, dengan sesuatu yang bisa menjaga kitab tadi dari kejatuhan benda lain. Nah, ini luar biasa, ya. Ini seperti sepele, tapi inilah bagian dari cara kita memuliakan kitab, ya. Nah, kemudian wa yura'il adab, ya, jadi hendaklah seorang santri memperhatikan atau menjaga adab atau tata krama, ya, wad'il kutubi, dalam meletakkan kitab-kitab, tibari ulumiha, ya, sesuai dengan jenis ilmunya, wasyarfiha, dan keutamaannya, au musannifiha, sesuai dengan pengarangnya, penulisnya, wajaratihim, dan keutamaan mereka, ya. Maksudnya apa? Jadi kalau kitabnya banyak, diletakkan itu misalnya ketika disusun, kalau disusunnya ke atas, nah ini harus perhatikan tadi aspek ilmu, ya, aspek kemudian kemuliaan ilmu dan penulisnya serta keutamaan penulisnya, ya. Maksudnya apa? Karena ya kita tidak dalam konteks membeda-bedakan para ulama, para pengarang kitab, tapi ini salah satu cara bagaimana kita memuliakan, mendudukan posisi mereka sebenarnya, ya, secara proporsional. Maka fayadul asrofa, hendaklah seorang santri meletakkan al-asrofa, kitab yang paling utama, al-kulli, di atas semua kitab, ya. Summa yura'it tadriz, kemudian hendaklah santri memperhatikan at-tadriz, urutan-urutan kitab tadi ketika diletakkan secara tersusun, ya, apalagi ditumpuk gitu, ya. Nah, ini pun bisa diberlakukan ketika kita menyimpan kitab dalam rak. Rak itu kan biasanya ada kolom-kolomnya, ya, kolom atas, bawah, tengah itu. Nah, itu nanti disusun berdasarkan tadi, ya, keutamaan kitabnya, keutamaan penulisnya, ya, keutamaan ilmunya. Fa in kana fiha, jika di dalam kitab-kitab tadi atau di antara kitab-kitab tadi, ya, mushafun, ada mushaf Quran, ja'alahu, maka hendaklah santri menjadikan kitab tadi, Al-Quran tadi, mushaf tadi, al-kulli, di atas semua kitab. Jadi kalau kebetulan misalnya ada sekian kitab ditumpuk, maka Al-Quran harus paling atas. Kalau disimpan misalnya di rak buku, berarti barisan, kolom paling atas itu mushaf Al-Quran. Boleh di bawahnya. Paham, ya? Karena Al-Quran adalah kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab yang lain, maka harus diposisikan, ditempatkan paling atas, ya.
Wal aula, dan yang utama ayyakuna, yakni Al-Quran tadi fi kharitatin, itu disimpan, dimasukkan ke dalam tas zata urwatin, urwatin yang memiliki tali, ya, fimismarin, kemudian digantung di paku misalnya, ya. Jadi kalau mau, sekarang akan banyak Al-Quran ada apa istilahnya, tasnya, ya. Nah, ada talinya juga kadang-kadang. Nah, kalau bisa tadi digantung, ya. Jadi di atas dinding yang ada pakunya dikaitkan pada paku, ya. Awatadin, atau misalnya fasak. Fasak itu ya sama lah kira-kira. Kalau mungkin tiang seperti itu, ya. Jadi digantung di atas tiang, tohirin yang suci, ya. Nazibin yang bersih. Fi sadril majlis, misalnya di ruangan di tengah majlis, ya. Jadi Al-Quran itu ditempatkan secara khusus, bisa digantung tadi di dinding, dia dengan menggunakan paku dikaitkan gitu, ya, dalam posisi si mushaf Al-Quran tadi di apa, di dalam tas, ya, atau kemudian tadi digantungkan di atas tiang, ya, kemudian yang bersih tentu yang suci ditaruh di tengah ruangan misalnya. Kemudian semua kutubal hadis, kemudian ditaruh setelah Al-Quran apa, kitab-kitab hadis. Jadi kalau tadi di lemari barisan pertama ada Al-Quran, kalau rak buku, ya, misalnya lemari buku atau rak buku, barisan pertama Al-Quran, mushaf Al-Quran. Barisan kedua adalah kitab-kitab hadis, ya. Al-hadis as-sirfi, jadi kitab hadis yang murni dalam arti misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim misalnya, ya, apa Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud. Nah, itu semua diletakkan setelah Al-Quran di barisan kedua, ya, karena ini memang ada dalilnya, ya. Jadi kata Nabi dikatakan bahwa khairul kalam kalamullah, ya, sebaik-baik ucapan adalah kalamullah, itu Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah yaitu petunjuk Nabi Muhammad, itu hadis, ya. Jadi Al-Quran, hadis barisan kedua, ya. Kemudian setelah itu tafsirul Quran, tafsirul Qurani, diletakkan atau Santi meletakkan tafsir Al-Quran. Jadi mushaf Al-Quran pertama, yang kedua kitab-kitab hadis, ya. Tadi Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah misalnya. Yang ketiga, baris ketiga adalah tafsir Quran. Misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Jalain, tafsir-tafsir yang lain itu di barisan ketiga. Ya, ternyata ini ada aturannya, ya. Kalau kita selama ini kan nggak pakai aturan, pokoknya asal rapi aja gitu kan. Padahal ternyata para ulama tadi luar biasa menempatkan kitab itu ada aturannya, ya. Semua tafsir hadis, kemudian Santias meletakkan setelah tafsir Al-Quran, tafsir hadis. Maksudnya pas syarah hadis, ya. Misalnya syarah Nawawi Al-Muslim, ada syarah Imam Nawawi terhadap kitab Sahih Muslim. Nah, itu ditempatkan setelah tafsir Al-Quran barisan keempat misalnya, ya. Kalau di lemari buku atau di rak buku. Jadi yang pertama tadi apa? Baris pertama Al-Qur'an, yang kedua kitab hadis, yang ketiga tafsir Quran, yang keempat tafsir hadis, yaitu syarah hadis, kitab-kitab yang berisi syarah atau penjelasan hadis-hadis Nabi. Summa usuluddin, kemudian, ya, hendaklah tadi Santi meletakkan setelah kitab syarah-syarah hadis tadi adalah usuluddin, kitab usuluddin, ya. Misalnya apa? Ya kitab usuluddin banyak, ya.
Nah ini kalian insya Allah ya di tahun-tahun terakhir ya di sini, bahkan mungkin nanti setelah kalian hafiz Quran itu akan mengkaji kitab-kitab Usuluddin. Usuluddin itu sebetulnya di sini maksud kitab-kitab akidah ya, itu bisa di awal. Nah ini yang Abi maksud cuma usul fikih, usul fikih. Nanti usul fikih ya setelah kalian menguasai alat ya, misalnya tadi nahwu shorof, bahkan kemudian ilmu balaghah misalnya ya, baik bayan, badi atau ma'ani. Nah kalian bisa kemudian nanti ya mengkaji usul fikih. Nah kalau usuluddin itu adalah maksudnya kalau kita bicara usuluddin, jadi kitab usul atau perkara usul itu menyangkut dua hal. Usuluddin berarti masalah akidah ya, tauhid. Kemudian ketiga usul fikih ya, kitab-kitab usul fikih. Summa kutubal fikih, kemudian berikutnya diletakkan yang lebih bawah lagi adalah kitab fikih. Ya, kalau yang paling misalnya tadi kitab baik dari yang kecil, yang tipis sampai kitab-kitab fikih yang besar ya. Fathul Qorib, Fathul Mu'in misalnya ya, Kifatul Akhyar. Kitab-kitab misalnya ya banyak kitab fikih ya. Summa nahwu, summa nahwa, summa sarfa. Kemudian setelah itu kitab berikutnya di paling bawah, lebih bawah lagi kitab nahwu. Ya, seperti tadi Jurumiyah ya kalau misalnya kitab yang kecilnya. Summa sarfa, kemudian kitab shorof, baik misalnya Matan Bina atau kemudian Amsilah At-Tasrifiyah misalnya ya. Dan lain-lain. Summa Asy'arul Arabi, kemudian berikutnya adalah diletakkan lebih bawah lagi yaitu syair-syair Arab. Semal Arudo, kemudian kitab Arud. Arud itu adalah kitab yang berkaitan dengan syair Arab. Ya, mudah-mudahan kalian bisa ada kesempatan ya mempelajari syair-syair Arab dan kitab Arud. Ya. Ya. Yang bagi dan hendaklah ayak tuba seorang santri menulis ismal kitabi, nama kitab alaihi, pada kitab tadi pijani bi akhiris safhati ya, yaitu di sisi akhir halaman min asfalin, di bagian bawah ya. Jadi kalau misalnya termasuk di sini ya buku pelajaran juga bisa ya. Buku pelajaran kalau kita menyalin, nah kita bisa memberi nama di akhir halaman, di pinggir, di paling bawah itu ditulis nama kitab. Ya. Waj'alu ra'sa hurufi hadil tarjamah ya. Kemudian menjadikan apa istilahnya ujung tulisan ya, judul buku tersebut ya, ila hasyati ya, di bagian tepi ya, allati fil basmalah, yang di dalamnya ada basmalah. Wa faidatu hadhi tarjamah, dan faedah atau manfaat dengan mengetahui judul buku ya, pelajaran tadi ya, yaitu ma'rifatul kitabi, bisa mengetahui kitab ya, wa taisara ikhraju wa taisara ikhrajuhi min bainal kutub, dan kemudian kalau kita bisa tadi ya, buku tadi kasih nama judulnya, itu bisa kemudian kita mudah untuk mengeluarkannya ketika kita misalnya bertumpuk-tumpuk tadi
karena sudah ada namanya, dikasih nama itu ya, di pinggirnya. Wa idza wada'a kitab, dan jika Santi meletakkan kitab, ya, fatakun al-hasiyatu, maka hendaknya bagian tepi, allati min jihatil basmalah, yang ada tulisan basmalahnya itu, ya, sekali lagi, jadi jika Santi meletakkan kitab fatakun, maka hendaklah al-hasiyatu, ya, tapi buku tadi alati min jihatil basmalah, yang di dalamnya ada kalimat basmalah, wa awal kitab, dan merupakan awal kitab, ila fauqa, maka diarahkan ke atas. Wala yadau, dan hendaklah Santi tidak meletakkan, ya, buku, yaitu dawatul qat'il kabir, buku pelajaran yang berukuran besar, ya, fauqa dawatil qat'is shagir, di atas buku pelajaran yang berukuran kecil. Jadi kalau berkaitan buku pelajaran, ya, jadi yang besar tentu di bawah, yang kecil di atas, ya. Wala yaj'al kitaba, dan hendaklah Santi tidak menjadikan kitab, ya, khazanatan, itu sebagai apa, gudang, ya, karoris aughir, jadi gudang tulisan, artinya jangan sampai si buku kitab tadi, maksud gudang tulisan sini, kitabnya itu dioret-oret, ya, jadi banyak coretan-coretannya, ya, jadi jangan terlalu sampai penuh dengan coretan. Nah, ini kurang bagus, ya, dari sisi adab kurang bagus, ya. Jadi kalaupun ada coretan, ya mungkin pada kata-kata yang tidak difahami misalnya. Tapi kalau seluruh kitabnya dicoret-coret sampai penuh dengan coretan, nah ini yang harus dihindari, ya. Wala yattakhiduhu, ya, dan janganlah seorang santri menjadikan kitab tadi mikhlatan, dijadikan sebagai bantal. Jadi pas tiduran di masjid, kebetulan habis mempelajari kitab misalnya usul fikih agak tebal, nggak ada bantal, kemudian dijadikan alas itu, ya. Nah, ini nggak sopan banget itu, ya. Wala mirwahatin, ya, wala mirwahatan, tidak juga kemudian dijadikan sebagai kipas, ya, lagi ngaji gerah, ya. Nah, ini sebetulnya kurang adab ini, ya. Ini contoh aja, ya, contoh, jangan ditiru. Nah, jadi ini luar biasa, ulama mengajarkan sekali lagi bagaimana kita memuliakan kitab. Supaya apa? Kalau kita memuliakan kitab, insya Allah kitab yang dikaji akan bermanfaat, berkah, ya. Jadi tidak sembarangan. Kemudian tidak boleh, ya, membuat pembatas bi'aulin aw syai'in jatin bal biwarokin, ya. Jadi tidak boleh misalnya membuat pembatas buku berupa kayu misalnya, ya, atau benda keras, bal biwarokin, tetapi cukup dengan kertas, ya.
wala yatwi hasyatal waraqah, dan tidak boleh misalnya ini yang sering kita jadi kebiasaan, yaitu wala yatwi hasyatal waraq, tidak kemudian melipat bagian tepi. Memang enak kan ya kalau misalnya kita nyerian buku itu ini dilipat itu. Ya. Nah, sebetulnya ini dianggap kurang bagus adabnya. Lebih baik cari pembatas ya berupa kertas, gitu ya. Jadi walayatu hasyatul waraqah atau zawiyatiha. Jadi tidak boleh melipat bagian tepi maupun bagian sudut pelajar buku tersebut ya. Bagian tepi berarti misalnya gini ya. Nah, atau tadi ya itu yang ketiga ya. Ya, yang keempat ar-rabi'u, yang keempat idza ista'ara, jika meminjam siapa santri kitaban, satu kitab. Ya. Idza ista'ara, jika meminjam yaitu santri kitaban, satu kitab, au istarahu, atau dia membeli kitab tersebut, maka tafqadu awalahu, hendaklah dia meneliti, memperhatikan awalahu, bagian awal kitab tadi, wa akhirahu, termasuk bagian akhirnya, wa wasatahu, dan bagian tengahnya, kemudian wa tartiba abwabihi, memperhatikan susunan bab-babnya. Kadang-kadang ada istilahnya kan halaman kalau kita beli kitab ya. Coba kita periksa dalamnya. Kadang-kadang ada halaman-halaman terbalik. Ya kan? Ada susunan yang tidak bersusun gitu. Yang kan diperiksa dulu. Ya. Wa qararisihi, jadi diperiksa urutan babnya, halamannya ya. Wa tasawwaraqahu, jadi diperiksa juga ya tadi apa? Babnya, halaman atau lembarnya. Itu yang keempat ya. Ini insya Allah pembahasan terakhir kitab ini ya. Al-khamisu, yang kelima, idza nasahu, jika menyalin siapa santri syai'an, sesuatu, min kutubil ulumi syar'iyati, min kutubil ulumi syar'iyati, dari kitab-kitab yang berisi ilmu-ilmu syariat. Jadi sekali lagi, idza nasaha, jika menyalin siapa santri syai'an, sesuatu, min kutubil, dari kitab-kitab al-ulum syar'iyah, yang berisi ilmu-ilmu syariat, syar'iyati. Fayan bagi, maka hendaklah siapa santri ayyakuna, ya, dia ala taharatin, dalam keadaan suci. Ternyata di sini diajarkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, bukan sekedar kita memegang mushaf Al-Quran, bahkan ketika menyalin kitab itu dianjurkan dalam keadaan suci. Jadi kita membayangkan ini kalau ketika, boleh jadi kenapa para ulama dulu luar biasa ilmu mereka, ya, mereka kenapa bisa cepat menghafal Quran, bisa cepat memahami pelajaran. Karena boleh jadi mereka itu sangat
di samping memuliakan guru juga memuliakan kitab. Ya. Sampai ada ya dikisahkan misalnya ada seorang ulama besar. Jadi ini kalau ulama dulu nih ya. Ceritanya ulama ini dia sedang menghadiri majelis ilmu. Dalam keadaan sakit perut. BAB terus. Ya. Siapa yang pernah sakit perut? Kalau kalian BAB terus, ikut ngaji enggak? Hah? Enggak, di kamar aja tidur ya. Nah, ulama ini memaksakan hadir. Bahkan tuh sampai bolak-balik 18 kali gitu. Dan tidak hanya itu, ketika kemudian ya batal gitu ya, batal ketika dia punya wudhu batal sampai 18 kali ya wudhu terus, bolak-balik wudhu. Supaya belajar dalam keadaan tetap suci gitu. Nah itu ulama dulu luar biasa. Makanya kalau mereka ilmunya luar biasa juga luar biasa karena sikap mereka dalam memuliakan ilmu. Ada di sini yang suka tidak bisa nahan kentut, ya. Nah itu kalau ulama dulu biarin bolak-balik. Yang penting ketika di majelis ilmu dia dalam keadaan suci. Kemudian mustaqbil kiblati. Hendaklah kemudian di samping dalam keadaan suci yaitu menghadap kiblat. Ya. Kemudian tahiril badani, badannya suci. Wasyabi, ya, bajunya pun suci. Bihibrin tahirin dan juga tinta yang dia gunakan juga karena dulu pakai tinta ya. Itu dalam keadaan suci. Wa yabtadi'u dan hendaklah seorang santri memulai kula kitabin menyalin setiap kitab ya. Jadi hendaklah memulai santri ya menyalin kula kitabin setiap kitab bikitabati dengan cara menulis itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap menyalin kitab usahakan menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Karena ada hadisnya ya. Apa hadisnya? Kullu zibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim aqtaun. Jadi setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus. Bisa jadi terputus dari pahala, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita awali setiap apapun termasuk dalam menyalin kitab itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kanal kitabu dan jika kitab tersebut yang disalin maksudnya fa'in kanal kitabu dan jika kitab yang disalin tersebut bi khutbatin ya bi khutbatin diawali dengan khutbah tatazammanu yang mengandung hamdalah ya ta'ala ya ada pujian kepada Allah Ta'ala wassalat wassalam termasuk salawat dan salam ala rasulihi ya kan biasanya di pembukaan kitab di awal sering kemudian di awal kitab tadi misalnya alhamdulillahirabbil alamin wassalat wassalam dan seterusnya.
Nah, kalau tidak kemudian langsung ada hamdalah, maka katabaha, hendaklah seorang santri ketika menyalin kitab tadi tetap menuliskan di atasnya itu basmalah. Ya. Wa kadzalika, demikian pula yaf'alu, melakukan ya hal yang sama fi akhir kitabi, di akhir kitab, ini dalam ketika menyalin ya. Wa akhiri kulli juz, termasuk di akhir setiap juz. Wa ba'da ma yaktubu akhirul juz'i al-awwali, ya. Wa ba'da, setelah kemudian menulis ma yaktubu akhirul juz'i, menulis misalnya akhir juz awal pertama, ausani atau yang kedua, masalan contohnya seperti itu, yaktubu, maka hendaklah menulis santri tadi wayat luhu kada. Maksudnya apa? Ya, juz ini dilanjutkan dengan ini. Jadi yatluhu kada wa kada. Illam yakmal kitabu, jika belum sempurna penyalinan kitab tersebut. Wa yaktubu, dan hendaklah menulis siapa santri tadi idza kamila, ketika sudah sempurna atau selesai penulisan kitab tadi, ya misalnya dikatakan tammal kitabu al-fulan, telah sempurna penyalinan kitab fulan, artinya pengarang, disebutkan pengarangnya, misalnya kitab karya Syekh Hasyim Asy'ari misalnya. Wa fi dzalika, dan dalam hal yang demikian, fawaid kasiratun, itu ada faedah yang banyak, manfaat yang banyak. Berikutnya ya, wa yakrahu atau wa yukrahu, dan dimakruhkan misli Abdillahi, menulis nama misalnya Abdullah wa Abdurrahman bin fulan wa kulli ismin, dan setiap nama mudhafun, yang diidofahkan, yang disandarkan ilallah, kepada Allah. Kitabatu, dengan menuliskan misalnya abdun, ya. Akhiris, ya, akhiras satri, akhiras satri. Jadi misalnya kan menulis Abdullah, jadi abdun di ujung baris, wa ismullahi, kemudian menulis wa ismillahi, ya ini karena tadi ada kitabah, wa ismillahi, kemudian menuliskan nama Allah, ma ibni fulanin awal akhar, ya, menulis Allah dan ibnu fulan di awal baris yang lain. Ngerti nggak? Jadi intinya gini lah, kalau kita menulis kata Abdullah, itu harus disatukan. Jangan misalnya di ujung Abdullah, kemudian baris berikut di ujung Abdun, berikutnya adalah Allah di bawah, di baris bawah itu. Jadi sejauh mungkin
harus dirangkaikan jadi satu. Jadi kalau terlalu mepet, maka berarti langsung aja di baris bawahnya Abdullah. Jangan Abdul di ujung kiri misalnya, kemudian berikutnya baru baris berikutnya, baris yang baru Allah. Nah ini dimakruhkan. Karena itu idofah. Idofah itu adalah kata majmuk yang harus satu rangkaian. Jadi kata Abdullah harus nyatu. Ya. Nah itu dimakruhkan. Bahwa aujaba bahkan telah mewajibkan ba'dul ulama, sebagian ulama, istinaba dzalika, untuk menjauhi tindakan demikian. Jadi jangan dipisah. Jadi nama-nama yang dinisbahkan kepada Allah, nama Allah itu harus disatukan. Jadi Abdullah langsung satu baris. Jangan Abdul kemudian baru di bawahnya Allah. Jadi beda baris ya. Wa kata demikian pula yukrahu, dimakruhkan fi Rasulillah, dalam menulis kata Rasulullah. Ya. Yaitu ayyaktuba, dengan menulis Rasul akhirihi, jadi kata Rasul di akhir baris, wallah, kemudian nulis Allah di wallah, ya, awalihi, di awalnya, seperti tadi. Jadi Rasul di baris atas misalnya, berpindah ke baris bawah Allah, itu tidak boleh. Jadi harus langsung Rasulullah, satu baris. Ya, paham ya? Wakadha, demikian pula kuluma asbaha dzalik, ya, setiap penulisan yang mirip dengan itu, minal mawhumati, sesuatu yang menimbulkan apa? Salah paham, ya. Al-mustabsya'ati, jadi demikian pula segala hal yang mirip dengan penulisan tadi, minal mawhumatil mustabsya'ati, ya. Jadi dari perkara-perkara yang menimbulkan salah paham, yang tercela. Kayak tuba, misalnya seorang santri menulis, misalnya ya, menulis qatala, ya. Qatala itu artinya membunuh. Maaf. Di sini apa? Qatilun mungkin ya. Yaitu min qatilu ibni Sofiatin finnari. Jadi qatilu ibnu Sofiatin finnari, itu ada kalimat tadi. Pembunuh Ibnu Sofiyah ada di neraka. Misalnya apa ditulis? Qatilun itu pi akhir satri, ditulis di ujung baris. Kemudian wa ibnu Sofiatin pinnari, kalimat ibnu Sofiyah di neraka, fi awalihi, di baris berikutnya di awal. Nah ini bisa digambarkan nggak? Bisa dibayangkan nggak? Kan kalimatnya qatilu ibnu Sofiatin pinnari. Tadi apa? Pembunuh Ibnu Sofiyah ada di neraka. Itu kalau dalam satu barisan. Tapi kalau misalnya qatilun, pembunuh, ya kan? Terus berikutnya
di baris berikutnya Ibnu Sofiyatin finari. Ibnu Sofiyah di neraka. Yang di neraka siapa? Hah? Yang di neraka siapa kalau gitu? Ibnu Sofiyah ya. Padahal yang sebetulnya yang neraka itu adalah pembunuh Ibnu Sofiyah. Ngerti nggak? Nah, jadi ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Makanya kalau bisa dalam satu rangkaian saja, satu baris. Qatilu Ibnu Sofiyatin finari. Tolong dibangunkan. Ya. Bangun. Ya. Au yaktuba, atau misalnya seorang nanti menulis faqala, kalimatnya misalnya faqala, telah berkata, yaitu min qaulihi fi hadis, ya, yaitu berkaitan hadis syaribul khamar, terkait dengan peminum, yaitu faqala Umar, ya, telah berkata Umar, akhazzaha, ya, akhazzahu, maksudnya Pak Umar telah berkata, atau telah berkata Umar, akhazzahu Allahu. Jadi Allah menghinakan, yaitu peminum khamar. Nah, ditulis gimana? Polanya itu akhirahu, ditulis di akhir. Wa Umar wa ma badahu awalahu. Kemudian kalimat Umar akhazahullahu di awal. Nah, ini coba kalian pikirkan ya. Faqala Umar, Umar telah berkata, akhazahullahu, ya, Allah telah menghinakan peminum khamr. Itu yang benar kan ya. Jadi Umar berkata, Allah telah menghinakan peminum khamr. Kemudian faqala Umar itu, faqala di atas, di baris atas, di ujung akhir. Di baris berikutnya kemudian Umar akhazahu Allahu. Itu artinya apa? Umar telah dihinakan oleh Allah. Padahal ya harusnya dihinakan siapa? Peminum khamr. Nah, itu akibat dari penempatan kalimat yang salah. Dipotong tapi tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Maka kalimat semacam ini jangan dipotong. Langsung aja dalam satu rangkaian supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ya. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan faslul mutadayifina, memisahkan kalimat susunan idofah atau kalimat majemuk dalam yakun, jika misla dalika, tidak semacam tadi. Ya. Misalnya Pak, kas subhanallah, menulis kalimat subhanallah. Subhan di ujung misalnya baris di sebelah kiri, berikutnya adalah Allah, subhanallah. Jadi subhan di ujung kiri, kemudian
berikutnya di awal baris yang baru Allah subhanallah. Nah, itu enggak masalah. Karena tidak mengubah makna, ya. Jadi walakin jama'ahuma tetapi memadukannya fisatil di dalam satu satrin, dalam satu barisan itu aula, lebih utama. Jadi lebih baik subhanallah dalam satu baris. Tapi kalaupun di dua baris kan tadi nggak jadi masalah, ya, tidak mengubah makna. Tapi lebih baik tadi disatukan dalam satu baris. Kemudian wakul lama, dan setiap kali kata seorang santri menulis ismallahi, nama Allah, ya, ta'ala, maka atbahu, hendaklah mengikutinya, ya, artinya santri tadi mengikutkan dengan nama Allah tadi bitakzim, dengan tulisan yang menunjukkan pengagungan. Misalnya kalau kita menulis kata Allah, Allah, maka harus diikutkan dengan tulisan yang menunjukkan pengagungan, yaitu Allah Ta'ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan Allah saja, tapi dengan ditambah kata atau kalimat yang menunjukkan pengagungan. Jadi misal ta'ala au subhanahu wa ta'ala au azza wa jalla, ya, subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi, au azza wa jalla, sama, ya, artinya Allah yang maha mulia, yang maha agung. Atau ditambah setelah nama Allah wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi. Atau setelah menuliskan kata Allah diikuti dengan kata jalla zikruhu, yang agung sebutannya atau namanya. Atau diikuti dengan kalimat tabaraka ismuhu, maha suci namanya. Atau ditambahkan setelah menuliskan nama Allah jalat azumatuhu, yang agung kebesarannya atau yang maha besar keagungannya. Ma asbah dzalika, ataupun kalimat yang serupa dengan tadi, yang intinya adalah kalimat-kalimat yang di situ ada mengandung unsur pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama, selanjutnya, dan setiap kali kataba, seorang santri menulis isman nabi, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataba, maka hendaknya seorang santri tadi menulis badahu, setelah menulis kalimat atau kata atau nama Nabi, yaitu menulis sallallahu wasallam alaihi, ya. Jadi itu dianjurkan seperti itu, karena memang ada hadis Nabi apa, ya, jadi kata Nabi sungguh pelit, ya, jadi sungguh sangat pelit siapa, man dzukirtu, ya, ingdahu, barang siapa yang aku disebut di hadapannya atau di sisinya, ya, falam yusalli alayya, dan dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Jadi harus otomatis ketika kita mendengarkan kata Muhammad, nah, jadi kalau kita diam aja itu namanya orang pelit, kata Nabi. Orang yang tidak mau bersolawat kepadaku ketika disebut namaku, ya.
Ya. Wajarat dan telah berlaku atau berlangsung adatus salati wal khalafi, kebiasaan ulama salaf dan khalaf. Ulama salaf itu ulama yang dulu, khalaf berarti yang belakangan. Bi kitabati sallallahu alaihi wasallam, dengan nulis kalimat sallallahu alaihi wasallam ketika menuliskan kata Muhammad. Ya. Wala'alla dzalika, dan boleh jadi hal itu liqasdi, untuk bertujuan muwafaqatil amri, ya, untuk menyesuaikan dengan perintah. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, sallu alaihi wasallimu taslima. Kan ada ayat, ya, di mana kalimat tadi sallu alaihi wasallimu taslima. Kata Allah, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada Nabi. Wala yahtasiru, dan hendaklah tidak menyingkat siapa santri, yaitu kalimat maksudnya salawat, fil kitabati, dalam penulisan. Walaupun waqa'at as-salatu miraran, walaupun terjadi salat itu harus ditulis secara miraran, berulang-ulang. Contohnya apa? Muhammad, misal kalau kita nulis Muhammad SAW atau Allah SWT. Nah, itu sebetulnya kalau para ulama itu tidak seperti itu, tapi tetap harus lengkap. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Walaupun diulang-ulang, nah itu karena apa? Di situ ada pahala, ada keberkahan. Nah, di sini katakan kama yaf'alu ba'dul mahrumina, sebagaimana dilakukan oleh sebagian, ya, orang yang terhalang al-mahrumina dari pahala Allah, fayaktubu, sehingga dia menulis sallallahu alaihi wasallam itu misalnya dengan disingkat sod lam ain mim, ya. Jadi tidak ditulis sallallahu alaihi wasallam, tapi sod lam ain mim, ya. Atau ditulis misalnya Muhammad sod mim atau Muhammad sod lam ain mim, itu disingkat, ya. Wa kullu dzalika, semua tadi, ya, semua bentuk kekerasan tadi ghairu laik, tidak layak, bihaqqihi, ya, yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham, ya? Wa idza marra bi dzikri sahabi, ketika kemudian ketemu, ya, atau ya ketemu bi dzikri sahabi, harus menyebutkan nama sahabat, maka hendaklah kataba, menulis, yaitu radhiyallahu anhu. Misalnya kita mendapati atau kita menulis Abu Bakar As-Siddiq, maka hendaknya ditambah dengan radhiyallahu anhu. Maknanya apa? Radhiyallahu, semoga Allah ridho, anhu, kepada beliau. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu, semoga Allah ridho, anhu, kepada beliau. Fa'inkan, dan jika sahabian, ketemu nama sahabat, ibni sahabi, sahabat yang merupakan putra sahabat, kataba, maka hendaknya menulis radhiyallahu anhuma,
Ya, yaitu semoga Allah meridai keduanya. Contoh apa? Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah anak dari Umar bin Khattab. Maka ditulis radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa? Abdullah dan Umar bin Khattab, bapaknya. Atau misalnya Abdullah bin Abbas misalnya, dan seterusnya, itu maka radhiyallahu anhuma. Wa kullama, dan setiap kali marra bi dzikri ahad minas salafil akhyar, setiap kali kemudian mendapati sebutan atau menuliskan sebutan ahad, ya, ahadi minas salafil akhyar, salah seorang dari ulama salaf yang istimewa, yang terpilih, atau generasi salaf yang pilihan, wal ulama'il abrar, dan para ulama yang lurus, fa'ala dzalika, maka lakukan juga hal demikian. Misalnya bisa saja kita menulis Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, atau dikatakan au kataba, atau dengan menulis rahmatullah alaih, ya, atau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, atau rahmatullah alaih. Misalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Nah, makanya ini biasanya kebiasaan para ulama, baik dalam penulisan maupun dalam ucapan. Makanya kenapa misalnya para muallim, para kiai, para ulama ketika mengajarkan kitab, satu kitab, contoh seperti tadi di awal, Nabi mengatakan misalnya, jadi kitab ini karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Bahkan ditambah, wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fi dararain, ya. Semoga ya Allah memberikan manfaat karena beliau dan karena ilmu beliau, manfaat fi dararain, di dunia dan akhirat. Itu kebiasaan-kebiasaan yang bagus dari para ulama. Jadi ketika menyebut tadi ulama tadi diikuti dengan kata rahimahullah ta'ala atau rahmatun alaih. Bahkan tadi dikatakan wa nafa bihi wa bi ulumihi fi dararain, ya. Nah, itu dalam bentuk doa. Doa untuk ulama tadi, doa untuk kita. Ya, semoga kitab ini memberikan manfaat kepada kita, ya, termasuk maksudnya beliaunya tadi, ulama tadi, sekaligus ilmunya bermanfaat di dunia dan akhirat, ya. Wala siyama, dan terutama al-a'immatul a'lam, kepada yaitu para ulama besar, ya, imamnya para ulama, wahudatul aslam, dan yang merupakan tokoh terkemuka Islam, maka harus kemudian diikuti dengan doa-doa yang baik seperti tadi radhiyallahu anhu, rahmatullah alaih, ya, rahimahullah ta'ala, ya. Wa yaktubu kula hadza, jadi pelajar hendaknya menulis semua tambahan tersebut dengan tadi kalimat radhiyallahu anhu untuk para sahabat, rahimahullah ta'ala untuk para ulama-ulama terkemuka, atau rahmatun alaih, ya. Jadi wa yaktubu, hendaklah seorang santri menuliskan kula hadza, semua tambahan tadi, wa lam yakun, meskipun maktuban tidak tertulis, fil asli, pada asalnya, alladzi, ya, yunqalu minhu,
pada kitab yang dinukil. Jadi pada kitab yang disalin ternyata tidak terdapat itu, maka tetap kita dianjurkan untuk menambahkan kalimat-kalimat tadi. Ya, radhiyallahu anhu, rahimahullah taala dan lain-lain. Ya, fa inna hadza, maka sesungguhnya yang demikian laisa riwayatan, bukan merupakan riwayat. Wa innama huwa doa, tetapi hanya sekedar doa. Ya. Paham ya? Jadi kita belajar ini penuh dengan doa-doa. Doa kepada khususnya para ulama, para pengarang kitab ini. Wayan bagi dan hendaklah lil qari, kepada pembaca, maksudnya kitab-kitab tadi, ayyaqra'a, untuk membaca kullama dzakara atau kullama dzukira. Hendaknya mengucapkan kata-kata tambahan di atas, ya, wa ilam yakun, jikapun tidak mazkuran, kata-kata tambahan tadi tidak disebutkan fil asli, pada asalnya, alladzi yaqra'u minhu yuqra'u minhu, yang tadi dibaca. Jadi pas dibaca sebetulnya di dalam buku tadi tidak ada kata-kata radhiyallahu anhu, rahimahullah, itu tidak ada, tapi tadi dianjurkan ketika kita baca, ya kita baca. Ketika baca nama ulama tadi, misalnya rahimahullah taala. Ketika baca sahabat, nama sahabat ada seperti tadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kalau di situ ada sahabat, anak dari sahabat tadi misalnya apa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma misalnya gitu. Wala yas'amu, ya, dan hendaklah seorang santri tidak bosan. Ya. Minta qaruri dzalika, untuk mengulang hal-hal tadi. Fa inna fi hadza, karena dalam semua tadi khairan, ada kebaikan aziman yang besar, wa fadlan, dan ada keutamaan jasiman yang agung, ya. Ya, sama kitab selesailah, ya, kitab ini Al-Mausum yang diberi judul Bi'adabil Alim wal Muta'allim, itu adab guru dan murid, ya. Wa wafaqal firaq min jami'i, dan penulisan kitab ini selesai, yaitu sabihatan, pada waktu subuh yaumal ahad, pada hari Ahad, Isnain, ya, yaumul Ahad, yaitu Isnain wa Isrin, tanggal 22 Jumada Saniyah, Jumada Asani, ya, atau Jumada Saniyah, sanat alfin, yaitu pada tahun 1000, ya, wasalasamiatin wasalasin, jadi selesai pada tahun 1343. Sekarang 1445. Berapa tahun tuh?
Wasalasu mi'ah wasalasu arba'ina. Jadi sekali lagi ya, selesai hari Ahad subuh tanggal 22 Jumada Tsaniyah sanata alfin wasalasu mi'atin wasalasu arba'in ya min hijrah. Itu tahun 1343 hijrah Sayyidil Mursalin, yaitu hijrahnya Nabi Sayyidina Muhammad SAW ya, wa ala alihi wa ashabihi azmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga segala pujian milik Allah Rabbul Alamin ya. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi, alamu bisawab, yang paling tahu ya, yang paling paham tentang kebenaran. Wa ilahi al-marji' wal ma'ab, kepadanya segala tempat kembali. Wallahu alam ya. Jadi alhamdulillah kitab ini sudah tamat ya. Dan ke depan bisa saja, terutama santri baru, karena mengkajinya di akhir, ke depan bisa saja nanti ada pengulangan kajian kitab Adab Alim wal Muta'alim. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya apa yang kita kaji ini, betul-betul memberikan keberkahan pada kita semuanya. Dan sebagai penutup, mari kita membaca suratul Fatihah yang diperuntukkan khususnya kepada penulis kitab ini, yakni Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bil fid dharain. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Dan untuk saat ini mungkin tidak ada pertanyaan ya. Jadi sampai di sini, mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan manfaat ilmu kepada kita semuanya, wabil khusus dari kitab ini yang kita kaji dari awal sampai akhir. Dan manfaat ilmu tentu akan terasa kalau kita amalkan dalam kehidupan ya. Demikian dari Abi, ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Abi yang telah menyampaikan materinya. Kita berdoa sama-sama kepada Allah, mudah-mudahan langkah serta niat kita untuk menghadiri kajian hari ini